Nah, ini saya ambil dari PGE juga, kalau nggak salah ini di Kamojang. Jadi sama seperti yang tadi ya, ini ada wellhead, kemudian ada branch line, kemudian dari tiga-tiganya ini ada masing-masing flow controlnya, dikumpulkan di satu header, kemudian dimasukkan ke separator, dari separator nanti akan dikirimkan ke power plant. Jadi pada dasarnya sama, pada prinsipnya sama untuk desain dari si SAGS ya, geothermal. Oke, ini adalah general desain dari SAGS. Jadi beberapa pendekatan desain dari SAGS itu, yang pertama itu flow control valve yang tadi yang saya sampaikan itu untuk mengontrol flow itu bisa dia jenisnya butterfly atau dia gate tapi dengan VNOx gitu ya, dia mengontrol flow dengan dia tipe gate tapi ada VNOx-nya. Kemudian satelit separator, jadi artinya separatornya dekat dengan si well pad-nya, sehingga kita akan lebih panjang mengirimkan satu fase seperti itu ya, karena dengan lebih aman. Karena kalau kita mengirimkan dalam bentuk dua fase akan lebih banyak tantangannya. Nanti mungkin Pak Emil bisa menjelaskan tantangannya apa di mechanical pipanya sendiri ya. Kemudian kita menghindari adanya uphill atau separatornya itu lebih tinggi posisinya. Jadi biasanya dia di permukaan yang sama atau lebih rendah seperti itu. Jadi dia jarang dibuat di posisi yang lebih tinggi. Kemudian ada juga disebut ya sumur injeksi. Oke, tadi saya lupa menjelaskan sumur injeksi. Sumur injeksi itu adalah digunakan ketika keluar brine dari separator, artinya brine tersebut tidak digunakan di proses di pembangkit, sehingga brine tersebut mau diapain seperti itu. Brine tersebut ternyata dimasukkan kembali ke dalam perut bumi untuk menjaga reservoir tetap terjaga, sehingga keberlangsungan dari si pembangkit bisa dijaga sampai sekian tahun seperti ya. Makanya geothermal ini masuk di renewable energy karena itu tadi upayanya bisa dilakukan untuk memasukkan kembali si liquid untuk menjaga tetap adanya produksi dari reservoir. Kalau itu tidak terjaga, artinya itu nggak renewable dong, berarti bisa habis seperti itu. Kemudian kita meminimalisasi impact ke lokal community, ke masyarakat. Mungkin sekedar sharing juga ya. Jadi ada pembangkit yang dia di dekat dengan masyarakat seperti itu. Jadi kebisingan-kebisingan atau adanya bau-bau belerang dari pembangkit itu kalau bisa kita minimalkan, dan itu salah satu bagaimana kita menentukan lokasi dari pembangkit tersebut. Kemudian injection of power station. Oke, jadi kalau steamnya tadi sudah dipakai di pembangkit, steam tersebut akan kita ubah menjadi kondensat. Kondensatnya mau diapakan? Kita kembalikan lagi ke perut bumi, di mana yang tadi hasil dari kondensat dan hasil dari separation di separator, brine-nya dipisah sumurnya seperti itu. Kemudian adanya kondensat dry, adanya scaling silika. Nanti akan kita bahas belakang. Kemudian silika saturasi indeks, temperatur dan pH. Ini adalah jadi ada satu limitasi untuk desain si geothermal power plant, yaitu adanya silika seperti itu. Di mana silika ini dia akan membentuk menjadi padatan gitu ya, atau scaling pada temperatur tertentu gitu. Jadi apabila ada suatu resource, misalnya dia resource-nya 20 bar seperti ya, 20 bar ini bisa nggak semua kita jadikan menjadi energi seperti itu? Belum tentu. Kita lihat dulu silikanya. Kalau silikanya ternyata terbentuk di 20 bar pada temperatur di 20 bar gitu, artinya kita cuma bisa menggunakan
antara 30 dan 20 itu ya, ada 10 bar seperti itu ya. Dan itu bervariasi atau berbeda-beda ya di antara lapangan gitu. Jadi itu disebut silika saturation index, dan dia juga dipengaruhi oleh pH dari si fluida. Jadi di beberapa lapangan juga ada dilakukan pH modifikasi supaya si silika tersebut masih terkontrol sehingga energinya bisa diambil lebih besar. Dan saya yakin ini sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya, ada Pak Gilman Aska, dia seorang geochemis seperti itu ya. Saya yakin sudah dibahas. Ini tadi kondensat drain pot. Ini tadi jadi ada dari steam flow, steam line, ada dibentuk seperti pot seperti ini. Jadi kalau ada kondensasi yang terjadi, dia akan jatuh ke drain pot. Tugas operator nanti, artinya ini sudah masuk ranah operasi. Nanti tugas operator membuangnya harian seperti itu. Kita bahas kembali di belakang.